Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebiasaan yang dikaitkan dengan rezeki dan keberuntungan, termasuk urusan mencuci piring. Sejak zaman dahulu, berbagai mitos berkembang di tengah masyarakat, menghubungkan waktu mencuci piring dengan nasib baik atau buruk. Bagi sebagian orang, hal ini hanyalah kepercayaan turun-temurun. Sementara bagi yang lain, ini menjadi pedoman yang dipegang erat dan dijalankan dengan penuh keyakinan. Mitos-mitos ini seringkali berakar pada ajaran leluhur, tradisi, atau bahkan kepercayaan mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa orang meyakini bahwa mencuci piring pada waktu tertentu dapat mengusir keberuntungan, sementara yang lain percaya bahwa meninggalkan piring kotor semalaman justru menghambat datangnya rezeki. Kepercayaan ini berkembang dari mulut ke mulut dan menjadi bagian dari budaya di berbagai daerah, meskipun belum tentu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Menariknya, meskipun dunia semakin modern dan serba praktis, mitos-mitos semacam ini masih bertahan dan bahkan terus berkembang. Banyak orang tetap memilih mengikuti aturan-aturan tak tertulis ini, entah karena takut akan kemungkinan buruk atau sekadar menghormati warisan budaya yang telah lama dianut. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, kepercayaan ini menjadi cerminan bagaimana manusia selalu mencari hubungan antara kebiasaan sehari-hari dengan keberuntungan dan kesejahteraan. Mencuci piring di malam hari. Kepercayaan tentang larangan mencuci piring di malam hari telah lama beredar di berbagai budaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa orang percaya bahwa mencuci piring setelah matahari terbenam, terutama menjelang tengah malam, dapat membawa kesialan dan kemiskinan ke dalam rumah. Mitos ini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau roh jahat yang dipercaya berkeliaran saat malam tiba. Menurut kepercayaan ini, sisa makanan yang masih menempel pada piring-piring kotor memiliki energi rezeki yang tersisa. Jika dicuci pada malam hari, terutama saat suasana sunyi dan gelap, makhluk tak kasat mata akan menyantap sisa makanan tersebut yang secara simbolis dianggap mengambil keberuntungan dan rezeki dari penghuni rumah. Beberapa versi lain dari mitos ini menyebutkan bahwa suara gemericik air saat mencuci piring di malam hari bisa menarik perhatian roh jahat, yang kemudian membawa energi negatif ke dalam rumah. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa mencuci piring di malam hari mencerminkan kebiasaan buruk dalam mengatur rumah tangga, yang kemudian dikaitkan dengan kesulitan ekonomi. Dalam ajaran beberapa budaya, rumah yang bersih dan rapi sebelum tidur melambangkan kesiapan seseorang dalam menyambut hari esok dengan lebih baik. Oleh karena itu, meninggalkan tumpukan piring kotor hingga larut malam dianggap sebagai tanda kemalasan dan bisa membawa dampak buruk bagi rezeki keluarga. Meskipun mitos ini masih dipercaya oleh sebagian orang, dari sudut pandang rasional, tidak ada hubungan langsung antara mencuci piring di malam hari dengan kemiskinan. Justru, membiarkan piring kotor semalaman bisa mengundang bakteri dan serangga seperti kecoa atau semut yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dengan demikian, mitos ini mungkin lebih berkaitan dengan kebiasaan menjaga kebersihan dan kedisiplinan dalam rumah tangga dibandingkan dengan faktor spiritual atau mistis. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, kepercayaan seperti ini tetap menarik karena menunjukkan bagaimana budaya dan tradisi seringkali mempengaruhi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Beberapa orang mungkin tetap mengikuti larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ajaran leluhur. Sementara yang lain lebih memilih pendekatan logis dalam menjalankan aktivitas rumah tangga mereka. 2. Mencuci piring saat azan berkumandang. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat, mencuci piring saat azan berkumandang dianggap dapat menghambat rezeki dan mengurangi keberkahan dalam kehidupan. Mitos ini berakar pada keyakinan bahwa waktu azan adalah momen sakral yang menandakan panggilan untuk beribadah. Sehingga, ketika seseorang sibuk dengan urusan duniawi, seperti mencuci piring, pada waktu tersebut dikhawatirkan ia akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan berkah yang datang dari segera menjawab panggilan Allah.
Beberapa orang meyakini bahwa rezeki bukan sekadar soal materi, tetapi juga keberkahan dalam hidup. Jika seseorang mengabaikan panggilan ibadah karena terlalu fokus pada pekerjaan rumah tangga, maka berkah yang seharusnya ia dapatkan bisa berkurang. Dalam beberapa tradisi, diyakini bahwa waktu azan adalah saat di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan, sehingga alangkah baiknya jika seseorang berhenti sejenak dari aktivitasnya untuk mendengarkan azan, berdoa, dan bersiap melaksanakan salat. Selain itu, mitos ini juga bisa dikaitkan dengan nilai-nilai disiplin dan prioritas dalam kehidupan. Beberapa ajaran menekankan pentingnya mendahulukan ibadah dibandingkan dengan pekerjaan duniawi, sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu-waktu salat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, larangan mencuci piring saat azan bisa jadi merupakan cara untuk mengingatkan bahwa ibadah harus lebih diutamakan, bukan sekadar kepercayaan tak berdasar tentang rezeki yang hilang. Namun, dari sudut pandang logis, mencuci piring saat azan tidak secara langsung berhubungan dengan rezeki seseorang. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga pada saat azan dapat mempengaruhi kondisi finansial atau keberuntungan seseorang. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menyeimbangkan antara tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban ibadahnya. Bagi sebagian orang, mitos ini mungkin tetap relevan sebagai pengingat untuk menghormati waktu ibadah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Namun yang lebih esensial adalah kesadaran bahwa rezeki datang dari usaha dan doa yang dijalankan secara seimbang. Jika seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik, ia tetap bisa menjaga kebersihan rumah tangga tanpa mengorbankan kewajiban spiritualnya. Mencuci piring di waktu maghrib di banyak budaya, terutama dalam tradisi masyarakat Indonesia dan Melayu, waktu maghrib sering dianggap sebagai momen yang sakral dan penuh misteri. Selain sebagai waktu peralihan antara siang dan malam, maghrib juga sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus yang berkeliaran. Oleh karena itu, mencuci piring atau melakukan aktivitas tertentu di waktu ini dipercaya bisa membawa kesialan, mengusir keberuntungan, atau bahkan menarik kemiskinan ke dalam rumah. Kepercayaan ini berasal dari anggapan bahwa saat maghrib tiba, dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih dekat. Banyak orang tua yang melarang anak-anak bermain di luar pada waktu ini karena diyakini makhluk halus seperti jin dan setan sedang berkeliaran mencari tempat bersembunyi. Begitu pula dengan aktivitas mencuci piring, air yang mengalir dan suara gemericik dipercayai dapat menarik perhatian makhluk tak kasat mata, yang kemudian membawa energi negatif ke dalam rumah. Beberapa versi mitos ini juga menyebutkan bahwa mencuci piring di waktu maghrib bisa membuang keberuntungan dan rezeki yang seharusnya menetap di dalam rumah. Air yang digunakan untuk mencuci dianggap sebagai simbol aliran rezeki. Dan jika dibuang di waktu yang tidak tepat, maka rezeki yang seharusnya datang justru menghilang. Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa maghrib adalah waktu untuk beristirahat sejenak, berkumpul dengan keluarga, serta mempersiapkan diri untuk beribadah, bukan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, jika dilihat dari sudut pandang rasional, tidak ada hubungan nyata antara mencuci piring saat maghrib dengan datangnya kemiskinan atau kesialan. Larangan ini mungkin lebih berakar pada ajaran kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga. Waktu maghrib memang sering dianjurkan sebagai momen untuk memperbanyak doa dan berkumpul dengan keluarga, sehingga larangan mencuci piring di waktu ini bisa dimaknai sebagai ajakan untuk lebih fokus pada hal-hal spiritual dan kebersamaan. Di era modern, banyak orang yang mulai meninggalkan kepercayaan ini dan lebih mengutamakan efisiensi dalam mengurus rumah tangga. Meski begitu, sebagian orang masih memilih untuk menghormati mitos ini sebagai bagian dari budaya dan tradisi leluhur. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah waktu mencuci piring, melainkan bagaimana seseorang mengatur waktunya dengan baik agar bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan rumah tangga dan aspek spiritual dalam kehidupannya. 4. Mencuci piring di pagi hari sebelum subuh. Di beberapa kepercayaan masyarakat, mencuci piring sebelum subuh diyakini bisa menghambat rezeki seseorang.
Mitos ini berakar pada anggapan bahwa waktu sebelum fajar adalah saat yang penuh keberkahan, di mana rezeki sedang diturunkan kepada manusia. Jadi jika seseorang terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring pada waktu ini, maka ia dianggap tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan baik untuk berdoa atau mencari keberkahan sehingga rezekinya bisa menjadi seret. Menurut cerita turun-temurun, air yang mengalir saat seseorang mencuci piring sebelum subuh dianggap sebagai simbol rezeki yang ikut terbawa pergi. Dalam pemahaman ini, mencuci piring di waktu yang dianggap sakral dapat diibaratkan sebagai menyapu atau membuang keberuntungan yang seharusnya masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, orang-orang tua zaman dahulu sering menasihati agar pekerjaan rumah seperti mencuci piring atau menyapu lantai dilakukan setelah subuh, bukan sebelumnya. Selain itu, mitos ini juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengatur waktu dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Waktu sebelum subuh sering dianggap sebagai momen terbaik untuk beribadah, berzikir, atau mempersiapkan diri menghadapi hari yang baru. Jika seseorang malah menghabiskan waktu tersebut untuk mencuci piring, maka ia dikhawatirkan akan melewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memulai harinya dengan penuh keberkahan. Dari sudut pandang logis, tidak ada hubungan langsung antara mencuci piring sebelum subuh dengan hilangnya rezeki. Justru, menyelesaikan pekerjaan rumah lebih awal bisa membantu seseorang mengatur waktunya dengan lebih baik. Namun, mitos ini mungkin memiliki nilai moral tersendiri, yaitu mengingatkan pentingnya memprioritaskan ibadah dan persiapan mental sebelum menjalani hari. Dalam beberapa budaya, pagi hari adalah waktu yang ideal untuk berdoa, bekerja, dan mengembangkan diri, sehingga larangan mencuci piring sebelum subuh bisa dimaknai sebagai ajakan untuk menggunakan waktu tersebut dengan lebih produktif. Pada akhirnya, apakah seseorang memilih untuk percaya pada mitos ini atau tidak? Yang lebih penting adalah bagaimana ia mengatur waktu dan kehidupannya dengan bijak. Jika seseorang mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan spiritualitas, maka tidak ada alasan untuk takut bahwa kebiasaan mencuci piring pada waktu tertentu akan mempengaruhi rezekinya. Kepercayaan ini lebih mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan leluhur yang diwariskan dari masa ke masa, yang bisa diinterpretasikan dengan lebih fleksibel sesuai dengan kondisi kehidupan modern. Mia. Meninggalkan piring kotor semalaman. Mitos tentang meninggalkan piring kotor semalaman telah lama beredar di berbagai budaya. Banyak orang percaya bahwa membiarkan piring kotor di dapur atau wastafel sepanjang malam dapat menarik energi negatif dan menghambat datangnya rezeki. Rumah yang kotor sering dianggap sebagai tempat yang tidak disukai oleh malaikat pembawa keberkahan, sehingga meninggalkan piring kotor dapat membuat penghuni rumah sulit mendapatkan rezeki atau bahkan mengalami kesialan. Kepercayaan ini kemungkinan besar berakar dari konsep kebersihan dalam ajaran agama dan budaya. Dalam beberapa kepercayaan, kebersihan rumah merupakan salah satu faktor yang mendukung datangnya keberkahan. Rumah yang bersih dipercaya lebih nyaman untuk ditinggali oleh para malaikat, sementara rumah yang kotor justru menarik makhluk halus atau energi negatif. Oleh karena itu, membiarkan piring menumpuk hingga pagi bisa dianggap sebagai tanda kurangnya penghormatan terhadap rumah dan rezeki yang telah diberikan. Selain aspek spiritual, mitos ini juga memiliki landasan logis yang kuat. Dari sudut pandang kesehatan dan kebersihan, meninggalkan piring kotor semalaman memang dapat mengundang berbagai masalah, seperti pertumbuhan bakteri, bau tak sedap, serta datangnya hama seperti kecoa dan tikus. Sisa makanan yang dibiarkan terlalu lama dapat menjadi tempat berkembang biaknya kuman, yang berpotensi menyebabkan penyakit bagi penghuni rumah. Dengan demikian, larangan ini mungkin lebih bersifat edukatif, mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan demi kesehatan keluarga.
Dalam beberapa budaya, mitos ini juga dikaitkan dengan kebiasaan disiplin dan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Orang yang terbiasa membersihkan piring sebelum tidur sering dianggap sebagai pribadi yang rajin dan teratur, sedangkan mereka yang membiarkan piring menumpuk semalaman dianggap kurang peduli terhadap kebersihan dan kesejahteraan rumah tangganya. Oleh sebab itu, ajaran ini sering diajarkan kepada anak-anak sejak kecil agar mereka terbiasa menjaga kebersihan dapur dan rumah secara keseluruhan. Mitos ini juga memiliki kaitan dengan filosofi hidup yang menekankan pentingnya menyelesaikan pekerjaan sebelum beristirahat. Dalam beberapa ajaran dianjurkan agar seseorang menutup hari dengan kondisi rumah yang rapi dan bersih, sehingga esok hari bisa dimulai dengan energi yang lebih positif. Jika piring dibiarkan kotor semalaman, pagi harinya penghuni rumah harus menghadapi pemandangan yang kurang menyenangkan, yang bisa memengaruhi suasana hati dan semangat mereka dalam memulai hari. Beberapa orang juga percaya bahwa meninggalkan piring kotor bisa melambangkan ketidaksiapan seseorang dalam menyambut rezeki baru. Dalam pandangan ini, dapur yang bersih melambangkan keteraturan dan kesiapan untuk menerima berkah yang lebih besar. Sebaliknya, dapur yang kotor bisa diartikan sebagai penghalang datangnya keberuntungan karena mencerminkan sifat malas dan kurangnya rasa syukur terhadap makanan yang telah dinikmati. Di sisi lain, tidak semua orang percaya pada mitos ini. Beberapa orang yang memiliki jadwal kerja padat atau gaya hidup yang sibuk mungkin tidak selalu memiliki waktu untuk mencuci piring di malam hari. Bagi mereka, membersihkan piring bisa dilakukan keesokan harinya tanpa merasa hal itu akan mempengaruhi keberuntungan atau rezeki mereka. Mereka lebih menekankan pada aspek kebersihan sebagai alasan utama untuk mencuci piring sebelum tidur, bukan karena takut akan dampak spiritual atau mistis. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, kebiasaan mencuci piring sebelum tidur memang memiliki banyak manfaat praktis. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, kebiasaan ini juga membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih nyaman dan teratur. Dengan demikian, banyak orang tetap memilih untuk mengikuti ajaran ini, baik karena alasan budaya, agama, atau sekadar untuk menjaga kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang masih percaya pada mitos ini, mencuci piring sebelum tidur bisa menjadi bentuk kepatuhan terhadap ajaran leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Meski zaman telah berubah dan banyak orang mulai mempertanyakan relevansi mitos semacam ini, tidak sedikit yang tetap menjalankannya sebagai bagian dari tradisi keluarga yang mereka hormati. Dalam hal ini, mitos tersebut berfungsi lebih sebagai pedoman moral dan pengingat akan pentingnya kebersihan daripada sebagai aturan yang harus dipatuhi secara mutlak. Pada akhirnya, apakah seseorang percaya pada mitos ini atau tidak, kebiasaan menjaga kebersihan tetaplah sesuatu yang positif. Terlepas dari alasan spiritual atau budaya, membersihkan piring sebelum tidur adalah tindakan yang membawa banyak manfaat nyata. Jika suatu kebiasaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, maka tidak ada salahnya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.